Halo anak-anak P5, apa kabar anak-anak hari ini? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mengikuti video pembelajaran Miss Sinta hari ini? Good. Anak-anak hebat, hari ini Miss Sinta akan berikan video pembelajaran di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini Miss Sinta akan ajarkan kalian tentang kalimat utama. Anak-anak, mari pahami video pembelajaran ini dan jawablah pertanyaan dengan benar. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok, hari ini kita akan membahas tentang kalimat utama. Apakah anak-anak P5 ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Ya, kamu betul sekali. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti dari sebuah penggalan cerita atau paragraf. Kalimat utama mengandung gagasan pokok atau inti pembahasan dalam suatu paragraf. Sehingga dalam satu paragraf hanya boleh terdapat satu kalimat utama saja. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan contoh-contoh paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah kalimat utama yang terletak pada awal paragraf. Kita sebut atau kita kenal dengan nama paragraf deduktif. Lalu yang berikutnya, kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf kita kenal dengan istilah paragraf induktif. Yang ketiga, kalimat utama yang terletak di bagian awal dan akhir paragraf kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, Miss Sinta ulang ya. Jadi anak-anak, paragraf itu dibagi ke dalam 3 contoh. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Nah, agar anak-anak bisa memahaminya lebih jelas lagi, Miss Sinta punya contohnya. Mari anak-anak, pahamilah paragraf berikut ini dan tentukan kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, ini yang pertama ya. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai keragaman kenampakan alam yang luar biasa. Setiap daerahnya memiliki kenampakan alam yang khas dan mampu membedakannya dengan kenampakan alam yang terdapat di daerah lain. Kenampakan alam wilayah daratan misalnya seperti pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sementara kenampakan alam wilayah perairan seperti danau, rawa, sungai, dan laut. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mencari kalimat utama, kita tentukan dulu kata kuncinya. Nah, mana ya kata kuncinya? Ya, ada negara. Lalu ada Indonesia dikaruniai keragaman kenampakan alam. Nah, karena ya kata kuncinya ya kata yang diulang-ulangnya adalah negara, Indonesia dikaruniai keragaman kenampakan alam, maka ide pokoknya adalah negara Indonesia dikaruniai keragaman kenampakan alam. Nah, anak-anak lihat deh, ide pokoknya ada di mana sih? Ya, ide pokoknya ada di awal paragraf. Ya, berarti anak-anak tentu tahu ya bahwa ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Berarti kalimat utamanya mana?
kalimat utamanya adalah sebagai sebuah negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia dikaruniai keragaman kenampakan alam yang luar biasa. Nah, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka contoh ini merupakan paragraf deduktif. Lalu yang berikutnya, masakan ini terbuat dari nangka yang masih muda, diolah dengan bahan rempah yang khas, kemudian ditambah santan supaya lebih nikmat. Untuk menikmati masakan satu ini, sajian pendampingnya adalah sambal krecek, opor ayam, dan telur. Bisa juga ditambah tahu dan kuah santan kental. Itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta. Nah, anak-anak coba perhatikan mana kata kuncinya. Nah, kata kuncinya adalah gudeg. Ya, makanan khas Yogyakarta. Berarti ide pokoknya adalah gudeg merupakan salah satu makanan khas Yogyakarta. Nah, anak-anak perhatikan, ide pokoknya ada di mana? Ayo. Ya, kamu betul. Ide pokoknya ada di kalimat terakhir. Ya, berarti kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya adalah itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta. Berarti paragraf ini merupakan contoh paragraf induktif. Mengapa? Karena kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Berikutnya, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Selain itu, hutan juga bermanfaat untuk membersihkan udara kotor dan menjaga bumi tetap dingin. Hutan harus selalu dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, dari paragraf ini kata kuncinya apa, anak-anak? Ya, kata kuncinya ada hutan. Lalu di sini disebut juga ada hutan, ya. Lalu ini juga hutan, ya. Lalu ada kata manfaat, ya. Nah, lalu ya, di sini juga dijelaskan ya, ada manfaat, ya. Nah, berarti ide pokoknya apa? Berarti ide pokoknya adalah hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup, sehingga harus selalu dilestarikan agar terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, ide pokoknya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Nah, anak-anak jangan lupa ya, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Berarti karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama dan kalimat terakhir, di awal dan di akhir, maka paragraf ini kita sebut sebagai paragraf campuran. Nah, anak-anak sudah paham ya? Anak-anak harus ingat bahwa kalimat utama tidak sama atau bukan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan ada kalimat utama di kalimat pertama dan terakhir. Nah, nanti di kelas kita akan belajar kembali tentang kalimat utama. Untuk anak-anak bisa lebih paham lagi, nanti kita akan cari sama-sama paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Anak-anak hebat,
Demikian video pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.